Suara kereta malam memecah sunyi. Roda baja beradu dengan rel. Berulang, ritmis. Namun terasa semakin dalam ketika memasuki perbukitan Cianjur. Lampu lokomotif menyorot lurus ke depan. Dan di kejauhan, tampak sebuah lubang hitam besar di sisi bukit. Terowongan, gelap, pekat, seolah menelan cahaya. Banyak orang menganggapnya hanya bangunan tua peninggalan zaman kolonial. Namun bagi sebagian warga, terowongan Lampegan bukan sekadar jalur kereta. Ia adalah saksi bisu, saksi kerja paksa, saksi kecelakaan, dan saksi hal-hal yang tak bisa dijelaskan logika. Malam ini kita akan masuk lebih dalam. Bukan hanya ke dalam terowongannya, tapi juga ke dalam kesaksian mereka yang pernah melihat sesuatu di sana. Jika kalian baru menemukan channel ini, salam kenal ya. Langsung saja klik subscribe-nya dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor menarik lainnya. Baik, langsung saja kita mulai kisahnya. Terowongan ini dibangun pada akhir abad ke-19, menembus bukit batu dengan teknik sederhana, tanpa alat berat modern. Konon, banyak pekerja lokal yang dipaksa bekerja siang dan malam. Beberapa sakit, beberapa tertimbun longsoran batu, dan sebagian tidak pernah tercatat namanya dalam sejarah. Panjang terowongan ratusan meter, dindingnya lembab, bau tanah basah selalu tercium, bahkan saat musim kemarau. Warga sekitar sering berkata, kalau lewat siang hari, biasa saja. Tapi coba lewat tengah malam. Karena menurut cerita turun-temurun, energi di dalam terowongan berubah saat jarum jam melewati pukul 12. Seorang masinis senior, kita sebut saja Pak Rahmat, pernah menceritakan pengalamannya. Ia sudah puluhan tahun mengemudikan kereta melintasi jalur ini. Awalnya, ia tidak percaya cerita mistis. Sampai suatu malam, kereta terakhir melaju melewati Lampegan sekitar pukul 1.15 dini hari. Cuaca berkabut, jarak pandang terbatas. Saat lokomotif mendekati mulut terowongan, Pak Rahmat melihat siluet berdiri tepat di tengah rel. Ia spontan membunyikan klakson panjang. Tidak bergerak. Sosok itu tetap diam. Pak Rahmat bersiap melakukan pengereman darurat. Namun tepat sebelum jarak semakin dekat, sosok itu seperti memudar. Hilang begitu saja tertelan cahaya lampu lokomotif. Tidak ada tubuh tertabrak, tidak ada laporan orang di jalur, tidak ada apapun. Namun Pak Rahmat bersumpah, yang ia lihat malam itu bukan bayangan biasa. Tahun 2017, 3 petugas perawatan masuk ke dalam terowongan untuk inspeksi rutin. Waktu menunjukkan pukul 23.40. Mereka membawa senter, alat ukur rel, dan radio komunikasi. Langkah mereka menggema di dalam lorong batu. Suara tetesan air terdengar dari langit-langit. Di titik tengah terowongan, radio komunikasi mendadak berdesis. Suara statis panjang. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Dingin banget ya tiba-tiba." Padahal malam itu tidak sedang hujan. Lalu muncullah sosok itu. Tinggi, kurus, membelakangi.
seperti memakai pakaian panjang kusam. Pak Dedi mencoba mendekat 2 langkah. Sosok itu ikut bergerak maju, namun tanpa suara. Ketika senter diarahkan lebih fokus, cahayanya seperti terserap, tidak memantul jelas ke tubuh sosok tersebut. Dan detik paling mengerikan adalah ketika salah satu dari mereka menyadari bayangan sosok itu tidak jatuh ke dinding, seolah ia tidak memiliki bayangan. Lampu mati. Suara langkah terdengar mengelilingi mereka, namun mereka berdiri saling berdekatan. Setelah sekitar 10 detik dalam gelap total yang terasa seperti 1 menit penuh, lampu kembali menyala. Sosok itu menghilang, tapi ada bekas lembab di rel. Jejak menyerupai telapak kaki yang berakhir di dinding batu solid. Tidak ada celah, tidak ada pintu. Sejak malam itu, tidak ada petugas yang mau masuk sendirian. Seorang warga tua yang tinggal tak jauh dari jalur rel pernah berkata, ia sering mendengar suara seperti orang memukul batu pada malam tertentu. Padahal tidak ada proyek, tidak ada aktivitas. Ada juga yang melihat cahaya kecil bergerak di dalam terowongan saat tidak ada jadwal kereta. Beberapa percaya itu hanya pantulan cahaya. Beberapa lainnya yakin itu adalah penunggu lama. Cerita tentang arwah pekerja zaman kolonial terus beredar. Mereka yang meninggal tanpa upacara, tanpa nisan, tanpa nama. Beberapa tahun lalu, seorang warga nekat berjalan masuk untuk membuat konten uji nyali. Ia merekam menggunakan ponsel. Di tengah video, terdengar suara seperti langkah di belakangnya. Ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun, setelah video diperiksa ulang, ada siluet samar melintas cepat di ujung lorong. Video itu sempat beredar di grup lokal, lalu menghilang. Pemuda itu mengaku setelah kejadian itu sering bermimpi berada di dalam terowongan, berdiri di tengah rel, tidak bisa bergerak, dan melihat cahaya kereta mendekat. Secara logika, terowongan tua memang bisa menciptakan ilusi optik. Cahaya lampu bisa memantul aneh. Kelembapan bisa memengaruhi peralatan elektronik. Namun ada satu pertanyaan yang terus muncul. Mengapa kesaksian yang berbeda di waktu berbeda menggambarkan sosok yang hampir sama, tinggi, diam, berdiri di tengah rel? Apakah itu kebetulan atau memang ada sesuatu yang belum selesai di sana? Hari ini terowongan Lampegan masih aktif. Kereta masih melintas setiap hari. Ratusan penumpang duduk tenang, tanpa tahu cerita yang tersembunyi di balik dinding batu itu. Mungkin semua hanya ilusi, mungkin hanya sugesti. Tapi jika suatu malam kamu melintas di sana dan merasa seperti ada yang berdiri di tengah rel, ingat satu hal, tidak semua yang terlihat di kegelapan ingin kita mengerti, dan tidak semua saksi berani menceritakan apa yang sebenarnya mereka lihat.